Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel, guys. Seorang wanita muslimah tentu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun untuk mendapatkan keduanya tentulah kita harus mentaati apa yang telah ditentukan agar tidak mendapatkan dosa yang dapat menjerumuskan ke dalam api neraka. Sebagaimana diketahui bahwa kelak nantinya banyak wanita yang masuk neraka lantaran telah menyepelekan sebuah dosa, bahkan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika melihat realita zaman sekarang, dengan sadar atau tanpa sadar telah melakukan dosa-dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 10 dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mengubah fisik seorang wanita. Mengubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan fisik yang dimaksud yaitu seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sudut lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik sejenis lainnya dengan tujuan untuk ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Namun jika tujuannya untuk mengobati penyakit, masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama jenis wanita, maka termasuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Yang ketiga, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga dalam Islam. Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga sesuai dengan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ketika suami memberikan perintah kepada istri, maka sang istri harus melaksanakan perintah dari suaminya. Yang keempat, berpakaian tapi telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan sebagian lekukan tubuhnya. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Yang kelima, menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan, baik pria dan wanita yang sudah menikah secara syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ia sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, sebab hal ini merupakan kewajiban dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. Yang keenam, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki, dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan dari hari akhir sebab tidak memenuhi perintahnya dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, bertatu atau mentatu tubuh adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit, sehingga hukum bertatu dalam Islam adalah haram. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya orang yang bertato, namun juga untuk wanita yang mentatunya. Yang kedelapan, menghilangkan bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita
hanya untuk mencantikkan dan tidak memedulikan dosa yang akan dihadapinya. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut. Hal ini berarti jika alis sudah diciptakan Allah SWT tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan, maka Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Yang kesembilan, menyambung rambut hanya karena alasan untuk kecantikan. Wanita sekarang juga banyak yang menyambung rambut, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda, maka hukumnya haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan hijab sebab ingin memperlihatkan rambutnya. Dan yang terakhir, pergi tanpa izin suami. Jika wanita yang sudah menikah dan mempunyai suami harus meminta izin kepada suaminya ketika berpergian, Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami merupakan hal yang berdosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Demikianlah beberapa faktor yang membuat Allah membenci kepada para wanita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.